Lembaga Penopang Bank Syariah di Indonesia dan Prinsip Dasar Bank Syariah oleh kelompok 8 yang beranggotakan Hindu Nur Aini dengan NIM 235231089, Ana Nur Jannah dengan NIM 235231093, Erika Indianita dengan NIM 235231119. Si Lembaga Penopang Bank Syariah di Indonesia. 1. DSN MUI memiliki fungsi yaitu mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian secara umum dan keuangan secara khusus, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, melakukan pengawasan penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 2. Dewan Pengawas Syariah atau DPS menilai dan memastikan terpenuhinya prinsip syariah pada pedoman operasional serta produk yang dikeluarkan oleh bank, mengawasi proses pengembangan produk baru bank, melakukan tinjauan secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme pengumpulan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. 3. Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter melalui suku bunga, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, melakukan riset dan pemantauan untuk mendeteksi kerentanan dan potensi guncangan di sektor keuangan sebagai jaring pengaman sistem keuangan dengan fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. 4. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memantau operasi, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam produk perbankan syariah. OJK menggunakan dua metode dalam menjalankan fungsi pengawasannya, yang mencangkup pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 5. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, menyusun, menentukan, dan menjalankan kebijakan untuk mengatasi bank gagal tanpa memengaruhi sistem dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Peran Lembaga Penopang Bank Syariah di Indonesia. Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI sebagai penopang industri keuangan syariah termasuk bank syariah adalah dengan mengeluarkan fatwa-fatwa yang kemudian diakomodasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia sebagai lembaga yang dianggap sebagai muhtasib dalam industri keuangan syariah adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS berperan penting dalam menjamin kepatuhan syariah pada institusi perbankan syariah. DPS bertindak sebagai perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sebagai lembaga penopang bank syariah di Indonesia adalah untuk membangun dan menjaga stabilitas perbankan syariah dengan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Peran Bank Indonesia atau BI sebagai penopang bank syariah di Indonesia sangat sentral, mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, dalam ranah regulasi dan hukum, BI berperan penting sebagai regulator awal yang menetapkan sistem perbankan ganda atau dual banking system di Indonesia pasca UU nomor 10 tahun 1998 serta menyusun berbagai peraturan Bank Indonesia atau BBI yang menjadi dasar operasional bank syariah. Kedua, dalam fungsi bank sentral, BI bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan syariah melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, termasuk operasi moneter syariah atau OMS, serta berfungsi sebagai penyedia likuiditas akhir atau lender of the last resort bagi bank syariah. Ketiga, dalam pengembangan industri, BI telah merumuskan strategi komprehensif seperti cetak biru dan grand strategi pengembangan pasar perbankan syariah untuk meningkatkan daya saing, kualitas SDM,
serta mendorong bank syariah agar lebih terintegrasi dengan sektor real dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar syariah dalam perbankan. Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu ada prinsip-prinsip. Yang pertama ada keadilan, yaitu berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai dengan kontribusi dan risiko pihak masing-masing. Kedua, kemitraan adalah posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan syariah itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, transparansi. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka supaya nasabah investor bisa mengetahui kondisi dananya. Yang keempat ada universal, yaitu tidak membedakan suku, agama, golongan, dan ras dalam masyarakat sesuai pada prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kelima ada keseimbangan, yaitu untuk mencapai keuntungan finansial tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial serta moral, dan memastikan bahwa setiap transaksi itu harus bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip syariah yang dilarang operasional perbankan syariah yaitu 1. Maisir. Menurut bahasa, maisir berarti gampang atau mudah. Dalam istilah, maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian, seseorang mendapatkan keuntungan dengan cara mudah. 2. Gharar. Menurut bahasa, gharar berarti ketidakpastian. Dalam istilah, gharar berarti situasi di mana objek transaksi tidak diketahui, tidak jelas keberadaannya, atau tidak dimiliki oleh pihak yang melakukan transaksi saat akad berlangsung. 3. Riba. Makna harfiah dari riba berarti bunga, pertambahan, kelebihan, peningkatan. Menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi, riba merupakan pengambilan keuntungan yang dalam Islam dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan sangat dilarang. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan prinsip syariah. 1. Bank telah berusaha untuk mengikuti fatwa syariah. Beberapa praktik dalam produk pembiayaan seperti pembiayaan rumah dengan cicilan tetap yang menggunakan akad murabahah mengandung timbul ketidakadilan. Hal tersebut berkaitan dengan margin keuntungan yang tidak selalu disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasabah. Produk-produk seperti pembiayaan dengan bunga atau penggunaan instrumen konvensional yang masih digunakan oleh sebagian bank syariah juga yang menunjukkan ketergantungan dalam praktik bank konvensional yang bisa bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua ada transparansi dan edukasi kepada nasabah. Adalah faktor penting yang harus diperhatikan dalam mengoptimalkan penerapan prinsip syariah. Masih banyak nasabah belum mengerti sepenuhnya dalam memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dan bagaimana produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Edukasi yang lebih intensif dapat meningkatkan pemahaman nasabah serta memperkuat kepercayaan mereka kepada bank syariah. Kesimpulan, perbankan syariah di Indonesia didukung oleh lembaga-lembaga penopang yang sangat berperan penting dan fungsinya dalam menjaga penerapan prinsip syariah dan stabilitas sektornya. Lembaga seperti TSN MUI, TPS, OJK, BI, LPS, prinsip dasar perbankan syariah meliputi keadilan, kemitraan, transparansi, universal, dan keseimbangan. Adapun prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan yaitu ada maisir, gharar, dan riba. Tetapi terdapat tantangan dalam penerapan prinsip syariah, maka regulator dan lembaga pengawas perlu memperkuat peran mereka supaya penerapan prinsip syariah lebih konsisten dan efektif.